Diam, Pak, kata asisten rumah tangga itu kepada sang miliarder, dan sikapnya mengubah segalanya. Pak Hendra tidak pernah merasakan ketakutan sebesar itu seperti saat Sari, asisten rumah tangganya, menariknya dengan kuat ke bawah tangga marmer di mansionnya di Pondok Indah. Pria berusia 52 tahun yang terbiasa memimpin ratusan karyawan di perusahaannya itu terpaku ketika wanita muda berusia 28 tahun itu menekan tangan bersarung tangannya ke bibirnya. Suara-suara asing bergema di lorong depan dan Sari berbisik dengan putus asa di telinganya. Ya Allah, Pak Hendra, jangan berisik. Mereka tidak boleh tahu bahwa Bapak ada di sini. Mata coklat asisten rumah tangga itu memancarkan kepanikan yang belum pernah Pak Hendra saksikan sebelumnya. Sari baru bekerja di rumahnya selama 4 bulan, selalu sopan dan efisien, menjalankan tugasnya tanpa banyak bertanya. Tapi saat itu sesuatu telah berubah total. Ada orang di sana? Teriak suara pria yang kasar dari ruang tamu. Pak Hendra merasakan tubuh Sari gemetar menempel padanya. Tangannya menekan lebih kuat di mulutnya dan dia bisa merasakan keringat dingin melalui sarung tangan karet kuning yang biasa digunakan Sari untuk membersihkan rumah. Tidak ada siapa-siapa. Rumah ini kosong, jawab suara lain yang lebih muda. Kamu yakin? Aku tadi seperti melihat ada yang bergerak di sini. Pak Hendra mencoba bergerak, tapi Sari menggelengkan kepalanya dengan kuat, rambut coklatnya terlepas dari jilbab putih seragamnya. Tidak pernah seumur hidupnya dia begitu bergantung pada orang lain. Pengusaha yang mengendalikan 3 pabrik spare part otomotif dan mempekerjakan lebih dari 1.000 orang itu sepenuhnya berada di tangan seorang asisten rumah tangga. Menit-menit terasa seperti berjam-jam. Pak Hendra bisa mendengar langkah-langkah berat menyusuri ruang tamunya, suara-suara mereka mendiskusikan sesuatu yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Sari menatapnya lekat-lekat, seolah-olah hidupnya bergantung pada dia yang tetap diam tidak bergerak. Ayo pergi, dia memang tidak ada di sini, kata salah satu suara akhirnya. Tapi mobilnya masih ada di garasi kemarin. Pasti dia pergi dengan orang lain. Ayo kita cari di tempat lain. Suara pintu depan yang menutup membuat Pak Hendra menghembuskan napas lega yang tidak dia sadari sedang ditahannya. Sari menunggu beberapa menit lagi sebelum melonggarkan tekanan di mulutnya, tapi tetap meletakkan jari telunjuk di bibirnya sendiri meminta untuk tetap diam. Hanya ketika suara mobil-mobil yang menjauh benar-benar menghilang, dia mengizinkan mereka keluar dari bawah tangga. Pak Hendra gemetar karena marah dan bingung ketika akhirnya mereka berdiri. Apa-apaan ini sebenarnya? Bisiknya, masih menjaga suaranya tetap pelan. Sari merapikan seragam putihnya yang kusut dan membenarkan jilbabnya. Tangannya masih gemetar dengan jelas. Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang, Pak Hendra. Tolong percaya pada saya. Percaya padamu. Pak Hendra terkejut, sesaat lupa untuk menjaga suaranya tetap pelan. Orang-orang tak dikenal menyerbu rumahku. Kamu bertindak seolah-olah sudah mengenalku bertahun-tahun. Dan kamu mau aku percaya tanpa penjelasan? Tolong. Sari menyela, matanya berkaca-kaca. Saya berjanji akan menjelaskan semuanya, tapi tidak sekarang. Ini berbahaya. Pak Hendra mengamati wajah wanita muda itu. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatnya ragu. Ketakutan, ya, tapi juga tekad yang dia kenali. Itu adalah ekspresi yang sama yang dia lihat di cermin ketika akan menutup kesepakatan bisnis yang sulit. Baiklah, katanya akhirnya, tapi aku mau jawaban besok pagi. Sari mengangguk cepat dan kembali ke dapur, meninggalkan Pak Hendra sendirian di lorong, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Malam itu, Pak Hendra hampir tidak bisa tidur. Dia terus membayangkan siapa pria-pria itu dan mengapa Sari bereaksi seperti itu. Dia yakin bahwa Sari mengenal mereka dari cara dia mengantisipasi kedatangan mereka dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Pagi harinya dia turun untuk sarapan dan menemukan Sari menyiapkan sarapannya seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menyajikan kopi dengan efisiensi yang sama seperti biasanya, tapi Pak Hendra memperhatikan tangannya masih sedikit gemetar. Selamat pagi, Pak Hendra, katanya menghindari menatap langsung ke matanya. Selamat pagi, Sari. Tidur nyenyak? Iya, Pak. Terima kasih sudah bertanya. Pak Hendra menyeruput kopinya beberapa kali sebelum berbicara lagi. Tentang kejadian kemarin. Pak Hendra, saya benar-benar belum bisa membicarakan itu. Sari cepat menyela. Tapi saya bisa memastikan bahwa Bapak tidak dalam bahaya karena saya.
Karena kamu. Pak Hendra mengangkat alisnya. Jadi, kamu mengakui ini ada hubungannya denganmu. Sari berhenti menata piring dan menatapnya untuk pertama kalinya sejak insiden itu. Saya tidak akan pernah berbohong tentang sesuatu yang bisa membahayakan Bapak. Kalau saya bilang Bapak aman, itu karena memang aman. Ada ketulusan dalam suaranya yang membuat Pak Hendra mempertimbangkan kembali pendekatannya. Selama bertahun-tahun memimpin perusahaan, dia telah belajar membaca orang dan Sari tampaknya tidak berbohong. Baiklah, katanya. Tapi kalau hal seperti ini terjadi lagi, aku butuh penjelasan lengkap. Saya mengerti, Pak, dan saya berharap itu tidak akan terjadi. Pak Hendra pergi ke kantornya di rumah mencoba berkonsentrasi pada laporan bulanan pabrik-pabriknya, tapi pikirannya terus kembali ke insiden kemarin. Siapa pria-pria itu? Kenapa mereka mencari Sari? Dan kenapa dia begitu nekat melindunginya? Sekitar tengah hari dia memutuskan untuk memeriksa beberapa dokumen penting yang disimpannya di brankas kantor. Yang mengejutkan, dia menemukan beberapa map telah dipindahkan. Tidak ada yang hilang, tapi jelas seseorang telah masuk ke sana. Darahnya terasa membeku. Kalau pria-pria itu telah masuk ke rumahnya dan memeriksa dokumennya, situasinya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Pak Hendra turun tangga dengan cepat dan menemukan Sari sedang membersihkan perabotan di ruang tamu. Sari, saya perlu bicara dengan kamu sekarang. Dia berbalik dan Pak Hendra melihat kekhawatiran langsung di matanya. Ada apa, Pak Hendra? Seseorang memindahkan dokumen saya di kantor. Kamu tahu sesuatu tentang ini? Wajah Sari memucat dengan jelas. Saya tidak tahu apa-apa soal dokumen, Pak. Sari, tolong. Jelas kamu tahu lebih dari yang kamu katakan. Perusahaanku, hartaku bisa terancam. Aku perlu tahu apa yang sedang terjadi. Dia ragu-ragu cukup lama, jelas sedang berjuang dalam batinnya. Pak Hendra, wallahi saya tidak akan pernah melakukan apapun yang merugikan Bapak, tapi ada hal-hal yang belum bisa saya jelaskan. Kenapa tidak bisa? Karena bisa membahayakan orang-orang lain yang saya cintai. Jawaban itu mengejutkan Pak Hendra. Ada kerentanan dalam suara Sari yang menyentuh sesuatu di hatinya. Dia telah membangun kekayaannya dengan menjadi orang yang curiga, tapi ada sesuatu dalam diri Sari yang membuatnya ingin percaya. Orang-orang lain, keluargamu. Sari hanya mengangguk tanpa bisa berbicara. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan yang terpenting subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang, mari kita lanjutkan. Pak Hendra kembali ke kantornya, tapi tidak bisa berkonsentrasi. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan seumur hidupnya. Dia menyewa detektif swasta untuk menyelidiki Sari. Detektif itu, seorang pria berpengalaman bernama Agus, mengatakan bahwa dia membutuhkan beberapa hari untuk melakukan penyelidikan lengkap. Pak Hendra setuju, merasa sedikit bersalah karena memata-matai seseorang yang telah menunjukkan kesetiaan padanya. Malam itu, selama makan malam, Pak Hendra mengamati Sari secara diam-diam. Dia menyajikan makanan dengan perhatian yang sama seperti biasa, tapi ada ketegangan dalam gerakannya yang tidak ada sebelumnya. Sari, sudah berapa lama kamu bekerja sebagai asisten rumah tangga? Tanyanya mencoba terdengar santai. Sekitar 6 tahun, Pak Hendra. Dan selalu di Jakarta? Iya, Pak. Saya lahir dan besar di sini. Keluarga besar. Pak Hendra memperhatikan dia ragu sebelum menjawab. Hanya adik laki-laki saya dan saya, Pak. Orang tua kami meninggal ketika kami masih kecil. Saya turut prihatin, kata Pak Hendra dengan tulus. Pasti sulit merawat adik di usia semuda itu. Memang sulit, tapi kami bisa mengatasinya. Ada kekuatan dalam suara Sari yang dikagumi Pak Hendra. Dia sendiri telah kehilangan orang tuanya sejak dini dan tahu bagaimana hal itu bisa membekas pada seseorang. Adikmu, dia kerja apa? Dia mencoba berbagai hal, masih mencari tahu apa yang dia inginkan dalam hidup. Pak Hendra merasakan jawaban yang menghindar, tapi memutuskan untuk tidak mendesak saat ini. 3 hari kemudian, Detektif Agus menelepon meminta untuk bertemu segera. Pak Hendra mengatur pertemuan di kantor salah satu pabriknya, jauh dari rumah. Pak Hendra, saya punya informasi tentang asisten rumah tangga Bapak, kata Agus membuka map berisi dokumen. Pertama,
Nama yang dia gunakan di CV tidak sepenuhnya benar. Pak Hendra merasakan perutnya terasa mual. Bagaimana maksudnya? Namanya Sari, tapi di CV dia hanya menulis nama depannya saja, mungkin untuk menyulitkan pemeriksaan latar belakang. Lanjutkan. Dia punya adik laki-laki berusia 25 tahun, Dimas. Dan disitulah masalahnya. Dimas punya utang yang cukup besar kepada rentenir di daerah itu. Pak Hendra merasa seperti dipukul di perut. Berapa utangnya? Dari perhitungan saya, sekitar 80 juta rupiah. Dan bunganya terus bertambah. Dan pria-pria di rumah saya kemungkinan adalah penagih utang yang mencari dia, karena mereka tidak bisa menemukan adiknya. Pak Hendra terdiam beberapa menit memproses informasi itu. Ada hal lain yang harus saya ketahui? Sari tidak punya catatan kriminal. Dari yang saya temukan, dia selalu bekerja sebagai asisten rumah tangga dan punya referensi bagus dari pekerjaan sebelumnya. Tampaknya dia orang jujur yang terjebak dalam situasi rumit karena kesalahan adiknya. Terima kasih, Agus. Tolong kirim laporannya lewat email. Pak Hendra pulang dengan kepala penuh pikiran. Sebagian dari dirinya merasa dikhianati. Sari telah berbohong tentang identitasnya, tapi bagian lain mengagumi kesetiaannya pada adiknya dan memahami mengapa dia melakukannya. Ketika tiba di rumah, dia menemukan Sari di dapur sedang menyiapkan makan malam. Dia menyapanya seperti biasa, tapi Pak Hendra melihat ketegangan di bahunya. Sari, saya perlu bicara denganmu. Dia langsung berbalik dan Pak Hendra melihat ketakutan di matanya. Iya, Pak Hendra. Saya tahu tentang adikmu Dimas dan utang-utangnya. Piring yang dipegang Sari tergelincir dari tangannya dan pecah berantakan di lantai. Dia segera berjongkok untuk memungut pecahannya, tapi Pak Hendra bisa melihat tangannya gemetar tak terkendali. Pak Hendra, boleh saya jelaskan? Bisa jelaskan kenapa kamu berbohong tentang nama lengkapmu saat melamar kerja? Sari berhenti memungut pecahan piring dan menatapnya lekat-lekat, air mata mengalir di wajahnya. Karena saya tahu kalau Bapak melakukan pemeriksaan lengkap, Bapak akan menemukan masalah Dimas dan tidak akan mempekerjakan saya. Dan kamu pikir membohongiku itu benar. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, Pak Hendra, bukan hanya karena uang, tapi karena ini adalah tempat pertama di mana saya merasa aman dan dihargai selama bertahun-tahun. Pak Hendra merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Ada kejujuran mentah dalam pengakuan Sari yang sangat menyentuhnya. Kenapa kamu tidak cerita tentang masalah adikmu ketika mereka muncul di sini? Karena saya tahu Bapak akan berpikir saya mencoba melibatkan Bapak dalam masalah keluarga saya. Dan kenapa? Karena saya tidak mau mengecewakan satu orang lagi yang saya kagumi. Kamu mengagumiku? Sari menghapus air matanya dengan lengan seragamnya. Bapak adalah orang yang adil, Pak Hendra. Selama 4 bulan bekerja di sini, Bapak tidak pernah memperlakukan saya dengan buruk. Selalu membayar gaji saya tepat waktu, selalu memperlakukan saya dengan hormat. Bagi saya itu sangat berarti. Pak Hendra tersentuh dengan kata-kata Sari. Jarang sekali mendengar pujian yang begitu tulus, apalagi dari seseorang yang punya alasan untuk takut padanya saat ini. Dan dokumen di kantor saya bersumpah mereka tidak menyentuh apapun, Pak Hendra, mereka hanya mencari saya. Ketika melihat saya tidak ada di rumah, mereka pergi. Pak Hendra mempercayainya. Ada sesuatu dalam cara Sari berbicara yang meyakinkannya akan ketulusannya. Sari, kamu mengerti bahwa aku tidak bisa membiarkan orang-orang berbahaya terus muncul di rumahku? Saya mengerti, Pak. Kalau Bapak mau memecat saya benar-benar memahaminya. Pak Hendra mempelajari wajah Sari cukup lama. Dia jelas siap menerima konsekuensi dari keputusannya, tapi ada martabat dalam sikapnya yang membuatnya terkesan. Saya tidak akan memecatmu, katanya akhirnya. Pak, tapi kita perlu menyelesaikan situasi dengan adikmu ini. Aku tidak bisa membiarkan rentenir muncul di rumahku sesuka mereka. Sari menatapnya dengan terkejut dan penuh rasa syukur. Saya akan mencari solusi, Pak Hendra. Saya janji tidak akan mengganggu Bapak lagi. Bagaimana caramu menyelesaikannya? Saya akan mengundurkan diri dan pergi dari Jakarta bersama Dimas. Itu satu-satunya cara untuk melindungi Bapak dan tidak melibatkan Bapak lebih jauh. Tidak boleh, kata Pak Hendra dengan tegas. Melarikan diri tidak menyelesaikan apa-apa. Mereka akan terus mencari kalian. Lalu apa yang harus saya lakukan?
Tanya Sari dengan putus asa. Serahkan padaku. Aku akan memikirkan sesuatu. Pak Hendra terjaga sepanjang malam memikirkan situasi Sari. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia benar-benar khawatir tentang kesejahteraan orang lain selain dirinya sendiri. Keesokan paginya dia mengambil keputusan yang mengejutkan dirinya sendiri. Sari, aku ingin bertemu adikmu. Pak Hendra. Kalau kita mau menyelesaikan situasi ini, aku perlu tahu dengan tipe orang seperti apa aku berurusan. Sari ragu. Dia bukan orang jahat, Pak. Dia hanya mengambil keputusan yang salah. Semua orang kadang mengambil keputusan yang salah. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan setelahnya? Sore itu, Sari membawa Dimas ke Menshahen. Pak Hendra terkejut dengan kemiripan fisik antara kedua kakak beradik itu. Keduanya memiliki mata coklat ekspresif yang sama dan tekad yang sama di dagu mereka. Dimas adalah pemuda kurus dengan tinggi sekitar 175 cm, berambut gelap agak berantakan dan memiliki tato kecil di pergelangan tangan kirinya. Pakaiannya sederhana tapi bersih dan Pak Hendra memperhatikan bahwa dia menjaga sikap hormat meskipun jelas gugup. Pak Hendra, terima kasih banyak sudah mau menerima saya, kata Dimas mengulurkan tangan. Pak Hendra menjabat tangan pemuda itu dan memperhatikan jabatannya kuat tanpa gemetar. Pertanda bagus. Dimas, kakakmu bilang kamu punya beberapa masalah keuangan. Iya, Pak, dan saya sangat menyesal hal ini sudah mengganggu Bapak. Saya tidak pernah berniat melibatkan Mbak Sari dalam masalah ini. Tapi kamu sudah melibatkannya. Sudah melibatkannya, akui Dimas menundukkan pandangannya. Dan saya membenci diri saya sendiri setiap hari karena itu. Pak Hendra mempelajari pemuda itu. Ada penyesalan yang tulus dalam suaranya. Ceritakan bagaimana utang ini dimulai. Dimas menatap Sari, yang mengangguk dengan penuh semangat. Saya bekerja di sebuah bengkel, Pak Hendra. Pemiliknya menunggak gaji kami 3 bulan untuk semua karyawan dan tiba-tiba menutup bengkelnya. Saya kehabisan uang untuk membayar kontrakan dan kemudian seorang kenalan menawarkan pinjaman uang. Dia bilang hanya untuk beberapa bulan sampai saya dapat pekerjaan lain. Saya tidak tahu dia rentenir. Pak Hendra mengangguk. Itu cerita yang umum, sayangnya. Berapa yang awalnya kamu pinjam? 20 juta rupiah dan sekarang jadi 80 juta rupiah. Bunganya gila-gilaan, Pak. Setiap bulan utangnya hampir 2 kali lipat. Pak Hendra melakukan beberapa perhitungan mental dan menyadari angka-angkanya cocok dengan bunga rentenir. Dan kenapa kamu tidak mencari kakakmu untuk minta tolong sejak awal? Karena dia sudah banyak berkorban untuk saya, Pak. Dia selalu merawat saya sejak orang tua kami meninggal. Saya tidak mau menjadi beban lagi dalam hidupnya. Pak Hendra menatap Sari dan melihat air mata di matanya. Tapi akhirnya kamu tetap menjadi beban. Akhirnya tetap jadi beban, akui Dimas. Dan sekarang dia bisa kehilangan pekerjaannya gara-gara saya. Dimas, kata Pak Hendra mencondongkan badan ke depan, jawab satu hal dengan jujur sepenuhnya. Kalau aku bayar utangmu, apa kamu akan masuk masalah seperti ini lagi? Tidak, Pak, tidak akan pernah lagi. Saya sudah belajar pelajaran dengan cara yang paling menyakitkan. Bagaimana aku bisa yakin soal itu? Dimas ragu sejenak, lalu mengeluarkan dompet tua dari saku belakang celananya. Lihat ini, katanya menunjukkan foto yang sudah pudar dari 2 anak kecil. Pak Hendra melihat dan mengenali Sari, jauh lebih muda, memegang tangan seorang anak kecil. Foto ini diambil pada hari kami pindah tinggal dengan tante kami setelah orang tua kami meninggal. Mbak Sari berusia 13 tahun dan saya berusia 10 tahun. Dia berjanji hari itu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan saya apapun yang terjadi. Dimas menatap kakaknya dengan penuh kasih. Dia sudah menepati janji itu selama bertahun-tahun, Pak Hendra. Dia bekerja sejak remaja untuk menghidupi saya. Dia berhenti sekolah agar saya bisa menyelesaikan SMA. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah membuat saya merasa bersalah dan saya membalasnya dengan membahayakan dia. Pak Hendra tersentuh oleh emosi dalam suara pemuda itu. Kalau begitu, jawab sekali lagi. Kalau aku bayar utangmu, apa kamu akan menyanyiakan pengorbanan kakakmu lagi? Tidak, Pak. Saya lebih baik mati daripada menyakiti Mbak Sari lagi. Pak Hendra mempercayainya. Ada ketulusan dalam pengakuan Dimas yang meyakinkannya. Baiklah,
Aku akan membayar utangmu. Baik Dimas maupun Sari menatapnya dengan terkejut. Pak Hendra, mulai Sari. Tapi ada syaratnya, lanjut Pak Hendra. Dimas, kamu akan bekerja untukku di salah satu pabrikku. Gajinya akan layak, tapi sebagian akan dipotong setiap bulan sampai kamu membayar kembali apa yang aku bayarkan ke rentenir. Pak Hendra, itu sangat murah hati. Tapi aku belum selesai. Pak Hendra menyela. Selain itu, kalian berdua akan tinggal di sini di Menschachten sampai Dimas lunas utangnya padaku. Tinggal di sini? Tanya Sari terkejut. Betul, Sari. Kamu akan tetap bekerja seperti biasa, tapi Dimas juga akan membantu merawat rumah di waktu luangnya dan aku akan memastikan dia tidak masuk masalah lagi. Pak Hendra melihat Dimas dan Sari bertukar pandangan tak percaya. Kenapa Bapak melakukan ini untuk kami? Tanya Dimas. Pak Hendra memikirkan pertanyaan itu sejenak. Dia sendiri tidak yakin jawabannya. Karena kakakmu menyelamatkan nyawaku hari itu dengan mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Dan karena sudah lama sekali aku tidak melihat kesetiaan sejati di antara orang-orang. Sari mulai menangis dalam diam. Pak Hendra, saya tidak tahu bagaimana berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih, kalian hanya perlu memenuhi bagian kalian dari kesepakatan. Kami akan memenuhinya, kata Dimas dengan tegas. Bapak punya kata-kata saya. Malam itu Pak Hendra membantu Dimas dan Sari menempati kamar-kamar di bagian belakang Menschachten. Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun rumah itu tidak sepenuhnya sunyi. Selama makan malam, Pak Hendra mengamati interaksi kedua kakak beradik itu. Ada ikatan tulus di antara mereka yang mengingatkannya betapa dekatnya dia dengan adik perempuannya sendiri sebelum dia pindah ke luar negeri. Dimas, ceritakan tentang rencanamu untuk masa depan, kata Pak Hendra. Begini, Pak Hendra, saya selalu suka mekanik. Saya berpikir mungkin untuk mengambil kursus teknik untuk lebih menghususkan diri. Ide bagus. Aku bisa membantumu dengan itu. Salah satu pabrikku bekerja dengan spare part otomotif, jadi pengetahuan mekanik selalu berguna. Serius, Pak? Dimas tersenyum untuk pertama kalinya sejak Pak Hendra mengenalnya. Serius, tapi pertama kita selesaikan dulu situasi dengan rentenir ini. Keesokan paginya, Pak Hendra melakukan kontak yang diperlukan melalui detektif Agus untuk menemukan rentenir dan menegosiasikan pembayaran utang Dimas. Itu proses yang tidak menyenangkan, tapi efisien. Sudah beres, katanya kepada Dimas dan Sari saat makan siang. Kamu tidak punya utang lagi. Pak Hendra, kata Dimas dengan emosional. Saya berjanji akan bekerja keras untuk mengembalikan setiap rupiah. Aku tahu kamu akan melakukannya. Sore itu, sementara Dimas memulai hari pertamanya bekerja di pabrik, Sari melanjutkan tugas-tugas rumah tangganya. Pak Hendra memperhatikan bahwa dia lebih rileks dari yang pernah dia lihat dalam berminggu-minggu. Sari, boleh aku bertanya sesuatu yang pribadi? Tentu, Pak Hendra. Kenapa kamu tidak pernah menikah? Wanita cantik dan pekerja keras sepertimu pasti punya banyak kesempatan. Sari berhenti mengelap meja makan dan menatapnya dengan terkejut. Saya tidak pernah punya waktu untuk memikirkan itu, Pak Hendra. Saya selalu sangat sibuk merawat Dimas. Dan sekarang Dimas sudah dewasa. Dia akan punya pekerjaan tetap. Sekarang saya tidak tahu. Saya tidak pernah berpikir untuk punya kehidupan sendiri. Pak Hendra tersentuh dengan jawabannya. Sari telah berkorban begitu banyak untuk adiknya sampai dia lupa merawat dirinya sendiri. Aku rasa sudah waktunya untuk mulai memikirkan itu, katanya dengan lembut. Malam itu Pak Hendra sedang di kantornya memeriksa beberapa kontrak ketika dia mendengar tawa dari dapur. Penasaran, dia turun untuk melihat apa yang terjadi. Dia menemukan Dimas sedang mengajari Sari bermain kartu Uno, pemandangan yang begitu domestis sehingga membuat sesuatu bergerak di dadanya. Sudah bertahun-tahun rumah itu tidak memiliki suara tawa yang tulus. Boleh aku ikut? Tanyanya dari pintu. Dimas dan Sari berbalik terkejut. Tentu saja, Pak Hendra, kata Sari. Dimas sedang mengajari saya main Uno. Uno? Sudah bertahun-tahun aku tidak main itu. Pak Hendra duduk di meja dapur, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Selama 1 jam berikutnya, dia, Dimas dan Sari bermain kartu dan mengobrol tentang hal-hal sepele. Itu adalah malam paling menyenangkan yang pernah Pak Hendra alami dalam bertahun-tahun.
Minggu-minggu berikutnya membentuk rutinitas yang menyenangkan di Menschaffen. Dimas bekerja di pabrik siang hari dan pulang tepat jam 6 sore. Sari terus merawat rumah dengan efisiensi seperti biasa, tapi sekarang ada keringanan dalam gerakannya yang tidak ada sebelumnya. Pak Hendra menemukan bahwa dia menikmati punya teman untuk makan malam. Percakapan dengan Dimas dan Sari menyegarkan, jauh dari diskusi korporat yang mendominasi kehidupan profesionalnya. Suatu malam saat makan malam, Dimas berkomentar tentang pekerjaannya. Pak Hendra, supervisor pabrik bilang saya beradaptasi dengan baik. Dia bahkan menawarkan saya lembur di akhir pekan. Bagus sekali, Dimas. Kamu suka pekerjaannya? Sangat suka. Dan karyawan lainnya baik orangnya. Ada bapak bernama Pak Bambang yang sudah bekerja di sana selama 20 tahun dan dia mengajari saya banyak hal. Pak Hendra tersenyum. Pak Bambang adalah salah satu karyawan paling senior dan terpercaya di perusahaan. Pak Bambang orang baik. Kalau dia yang mengajarimu, kamu akan belajar banyak. Pak Hendra, kata Sari dengan ragu-ragu. Boleh saya bertanya sesuatu? Tentu. Kenapa Bapak tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Bapak tidak pernah menikah? Pak Hendra ragu. Itu pertanyaan pribadi yang jarang dia jawab. Aku pernah menikah sekali, katanya akhirnya. Sudah lama sekali. Apa yang terjadi? Tanya Dimas dengan penasaran. Dia bilang aku lebih mencintai pekerjaanku daripada dia dan, yah, dia benar. Pak Hendra melihat kasih sayang di mata Sari. Aku menyesal setiap hari, akui Pak Hendra. Tapi ketika aku menyadari kesalahanku, sudah terlambat. Dia sudah melanjutkan hidupnya. Dan Bapak tidak pernah mencoba menjalin hubungan dengan orang lain lagi? Tanya Sari dengan lembut. Aku mencoba, tapi selalu berakhir dengan kesalahan yang sama. Seiring waktu aku memutuskan lebih baik sendirian daripada menyakiti lebih banyak orang. Ada keheningan yang penuh hormat di meja. Pak Hendra, kata Dimas akhirnya. Mungkin masalahnya bukan karena Bapak terlalu mencintai pekerjaan, tapi karena Bapak belum menemukan seseorang yang memahami Bapak. Pak Hendra menatap pemuda itu dengan tertarik. Maksudnya bagaimana? Begini, Bapak bekerja keras karena Bapak peduli pada ratusan keluarga yang bergantung pada perusahaan Bapak, kan? Itu bukan egois, itu tanggung jawab. Mungkin Bapak hanya perlu seseorang yang menghargai kualitas itu daripada mengkritiknya. Pak Hendra terkesan dengan kedewasaan pengamatan Dimas. Mungkin kamu benar. Saya yakin dia benar, kata Sari tersenyum. Bapak adalah pria yang baik, Pak Hendra. Wanita manapun yang tidak bisa melihat itu tidak pantas mendapatkan Bapak. Malam itu Pak Hendra pergi tidur memikirkan percakapan tersebut. Sudah lama sekali ada orang yang melihatnya dengan cara yang begitu positif. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan yang terpenting subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang, mari kita lanjutkan. Bulan berikutnya, rutinitas di Menschaffen Pak Hendra telah menjadi sesuatu yang dia nantikan setiap hari. Sarapan dengan Sari, percakapan saat makan malam dengan kedua kakak beradik, bahkan akhir pekan ketika Dimas di rumah dan membantu perbaikan kecil di rumah. Suatu Jumat malam, Pak Hendra sedang mengatur beberapa berkas di kantor ketika dia mendengar bel pintu berbunyi. Dia melihat jam. Hampir jam 10 malam. Siapa yang datang jam segini? Dia turun untuk melihat siapa dan menemukan Sari berdiri di pintu ragu-ragu untuk membuka. Siapa itu? Tanya Pak Hendra. Saya tidak tahu, Pak Hendra. Saya tidak menunggu siapa-siapa. Bel berbunyi lagi, lebih mendesak. Kali ini aku yang lihat, kata Pak Hendra mendekati pintu. Melalui lubang intip dia melihat seorang wanita muda berdiri di luar. Dia tidak mengenalinya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa familiar. Dia membuka pintu dan terkejut bukan main. Papa! Pak Hendra merasa seperti dipukul di perut. Di hadapannya berdiri Putri, putrinya yang berusia 26 tahun, yang tidak dia temui selama hampir 5 tahun. Putri, bisiknya. Wanita muda itu terlihat jelas sedang hamil, membawa koper kecil dan matanya merah karena banyak menangis. Papa, aku butuh bantuan. Pak Hendra terpaku beberapa detik. Sari, menyadari situasinya, mendekat dengan hati-hati. Pak Hendra, mau saya siapkan sesuatu? Pak Hendra jelas masih shock. Tolong,
Papa, kata Putri dengan suara parau. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Sari menyentuh lengan Pak Hendra dengan lembut. Pak Hendra, bagaimana kalau kita bawa Mbak ke ruang tamu dan siapkan teh hangat? Saran itu membawa Pak Hendra kembali ke kenyataan. Tentu, Putri, silakan masuk. Putri memasuki mensyah dengan ragu-ragu, membawa kopernya. Pak Hendra memperhatikan dia melihat sekeliling seolah takut menyentuh apapun. Silakan duduk, katanya menunjuk sofa di ruang tamu. Sari menghilang dengan hati-hati ke dapur. Ayah dan anak saling menatap dalam diam beberapa saat. Pak Hendra tidak percaya dia ada di sini, apalagi dalam keadaan hamil. Kapan? Kapan bayinya lahir? Tanyanya akhirnya. 7 bulan lagi, maksudnya sudah 7 bulan, jawab Putri mengusap perutnya. Dan ayahnya? Putri menunduk. Dia pergi waktu tahu soal kehamilan ini. Pak Hendra merasakan kemarahan langsung terhadap pria yang telah meninggalkan putrinya, tapi dia mengendalikan diri. Kenapa kamu tidak mencariku lebih awal? Karena terakhir kali kita bicara Papa bilang aku hanya akan mencarimu kalau butuh uang, kata Putri dengan suara terputus-putus. Dan sekarang aku di sini membuktikan Papa benar. Pak Hendra mengingat pertengkaran hebat yang mereka alami 5 tahun lalu. Putri telah meninggalkan kuliah jurusan manajemen untuk mengejar karir seni dan dia telah mengatakan hal-hal kejam yang langsung dia sesali. Putri, aku tidak bermaksud mengatakan hal-hal itu. Papa memang bermaksud, dan Papa benar. Aku pemimpi naif yang percaya bisa hidup dari seni. Sekarang aku hamil, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa apa-apa. Sari kembali dari dapur membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa kue. Saya pikir kalian mau minum teh, katanya dengan ramah, meletakkan nampan di meja. Terima kasih, kata Putri menerima cangkir dengan penuh syukur. Pak Hendra mengamati interaksi antara kedua wanita itu. Sari bersikap ramah secara alami tanpa mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Papa, siapa dia? Tanya Putri. Saya Sari, asisten rumah tangga papamu, jawab Sari sebelum Pak Hendra bisa berbicara. Senang berkenalan denganmu. Senang berkenalan juga. Pak Hendra memperhatikan Putri tampak lebih rileks dengan kehadiran Sari. Putri, kamu punya tempat tinggal malam ini? Sebenarnya tidak, Aku di penginapan murah, tapi uangku sudah habis. Kalau begitu kamu tinggal di sini, kata Pak Hendra langsung. Papa, tidak ada diskusi. Ini rumahmu. Putri mulai menangis dalam diam. Aku menghancurkan segalanya, Papa, seluruh hidupku. Pak Hendra berdiri dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun memeluk putrinya. Kamu tidak menghancurkan apa-apa. Kita akan menemukan cara untuk memperbaiki semuanya. Sari mengamati pemandangan itu dengan air mata di matanya, mengingat kesulitannya sendiri dengan Dimas. Pak Hendra, katanya dengan lembut, bagaimana kalau saya siapkan kamar tamu untuk Mbak Putri? Ide bagus, Sari. Terima kasih. Sementara Sari naik untuk menyiapkan kamar, Pak Hendra duduk di samping Putri di sofa. Ceritakan apa yang terjadi selama 5 tahun ini. Putri menghapus air matanya dan mulai berbicara. Setelah pertengkaran kita, aku pergi tinggal dengan temanku. Aku mencoba bekerja sebagai seniman. Aku membuat lukisan dan menjualnya di pasar seni Ancol. Awalnya lumayan lancar dan kemudian aku bertemu Galang. Dia musisi. Dia bilang dia memahami aku sebagai seniman. Kami mulai pacaran dan aku pikir aku sudah menemukan tempatku di dunia. Pak Hendra mendengarkan dengan sabar, meskipun dia merasa marah pada Galang itu. Kapan kamu tahu kamu hamil? 2 bulan lalu. Waktu aku cerita ke Galang, dia bilang dia belum siap jadi ayah dan menghilang. Benar-benar pindah kontrakan, ganti nomor HP, lenyap begitu saja. Dan kamu tidak mencoba mencariku waktu itu. Aku mencoba, akui Putri. Berkali-kali aku mengambil HP untuk menelepon, tapi selalu mengurungkan niat. Aku takut Papa akan menolakku lagi. Pak Hendra merasakan hatinya terasa sesak karena rasa bersalah. Putri, aku tidak akan pernah menolakmu. Pertengkaran itu, aku mengatakan hal-hal mengerikan yang sebenarnya tidak aku rasakan. Aku takut kamu akan terluka mengejar mimpi yang tampak mustahil. Tapi Papa benar. Aku tidak bisa bertahan sebagai seniman. Aku tidak benar. Aku takut.
Takut kehilanganmu seperti aku kehilangan ibumu. Putri menatap ayahnya dengan terkejut. Takut kehilangan aku. Ibumu juga seniman, Putri, pelukis. Waktu kalian masih kecil, dia bermimpi punya pameran sendiri. Aku yang mematahkan semangatnya. Aku bilang dia harus fokus jadi ibu dan istri. Dia tidak pernah memaafkan aku untuk itu. Putri terdiam menyerap informasi itu. Aku tidak tahu itu. Ada banyak hal yang tidak kamu tahu tentang aku dan ibumu. Waktu kamu bilang ingin jadi seniman, aku takut mengulangi kesalahan yang sama, tapi akhirnya aku membuat kesalahan yang berbeda. Sari kembali dari atas. Kamarnya sudah siap, katanya dengan lembut. Saya sudah siapkan handuk bersih dan daster yang bisa dipakai untuk tidur. Terima kasih, Mbak Sari, kamu sangat baik. Putri, kata Pak Hendra. Besok kita bicara lebih lanjut tentang semuanya. Untuk sekarang, istirahatlah. Papa, aku mau Papa tahu bahwa aku selalu mencintaimu, bahkan waktu kita bertengkar. Aku juga mencintaimu, Nak. Selalu mencintaimu. Keesokan paginya, Pak Hendra bangun lebih awal dari biasanya. Dia tidak sabar untuk berbicara lebih baik dengan Putri dan mengetahui rencananya. Dia turun ke dapur dan menemukan Sari menyiapkan sarapan yang lebih mewah dari biasanya. Selamat pagi, Pak Hendra. Selamat pagi, Sari. Kamu menyiapkan pesta di sana? Saya pikir Mbak Putri mungkin lapar. Wanita hamil perlu makan yang baik. Pak Hendra tersenyum. Tanpa mengenal Putri, Sari sudah merawatnya. Sari, terima kasih untuk kemarin. Kamu sangat baik pada Putri. Tidak perlu berterima kasih, Pak Hendra. Dia anak Bapak. Ya, tapi kamu lihat betapa rumitnya situasi kami. Tidak semua orang akan seramah itu. Sari berhenti mengaduk telur dan menatap Pak Hendra. Pak Hendra, waktu orang tua saya meninggal, Dimas dan saya bertengkar terus-menerus. Saya cuma remaja yang mencoba membesarkan adik dan dia kesal harus menuruti saya bukan orang tua kami. Ada saat-saat saya pikir kami tidak akan pernah bisa saling memahami. Apa yang berubah? Waktu dan maaf, dan kesadaran bahwa keluarga adalah hal paling berharga yang kita punya di dunia. Pak Hendra tersentuh dengan kata-kata Sari. Kamu sangat bijak untuk usiamu yang masih muda. Saya tidak bijak, saya hanya belajar dari kesalahan. Putri turun untuk sarapan sekitar jam 9. Dia terlihat lebih baik, meskipun masih tampak lelah. Selamat pagi, katanya dengan malu-malu. Selamat pagi, Putri, jawab Pak Hendra. Tidur nyenyak? Lebih nyenyak dari berminggu-minggu. Sari menyajikan sepiring penuh makanan untuk Putri, telur dadar, roti bakar, buah-buahan dan jus jeruk. Wah, ini banyak sekali, protes Putri. Kamu makan untuk berdua, kata Sari tersenyum. Kamu perlu makan yang baik. Selama sarapan, Pak Hendra mengamati bagaimana Putri dan Sari mengobrol dengan santai. Putrinya tampak lebih rileks dengan kehadiran asisten rumah tangga itu daripada dengannya. Putri, kata Pak Hendra, kita perlu bicara tentang rencanamu. Aku tahu, Papa. Pertama aku mau kamu tahu bahwa kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuhkan. Ini rumahmu. Terima kasih. Kedua, kita akan mendapatkan perawatan medis yang layak untuk kehamilanmu. Papa, itu pasti mahal sekali. Putri, aku ayahmu. Merawatmu dan cucuku adalah tanggung jawabku. Pak Hendra melihat mata Putri berkaca-kaca. Papa tidak marah padaku. Kenapa aku harus marah? Karena hamil tanpa menikah, karena meninggalkan kuliah, karena menghilang dari hidup Papa selama 5 tahun. Pak Hendra berdiri dan memeluk putrinya. Putri, aku bangga dengan wanita pemberani yang telah kamu jadi dan tidak sabar untuk bertemu cucuku. Sore itu, Pak Hendra membawa Putri ke konsultasi dengan dokter kandungan terbaik di kota. Pemeriksaan menunjukkan bahwa baik dia maupun bayinya sehat, yang merupakan kelegaan besar. Dalam perjalanan pulang, Putri bertanya tentang Sari dan Dimas. Papa, sudah berapa lama mereka tinggal di sini? Beberapa bulan. Situasinya rumit. Pak Hendra menceritakan bagaimana dia mengenal kakak beradik itu, menghilangkan hanya detail-detail berat tentang rentenir. Jadi Papa menyelamatkan mereka? Tanya Putri terkesan. Mereka yang menyelamatkan aku lebih dulu. Bagaimana bisa? Pak Hendra ragu.
Kemudian dia memutuskan untuk menceritakan bagaimana Sari telah melindunginya hari pertama itu. Wah, kata Putri. Dia mempertaruhkan pekerjaannya sendiri untuk melindungi Papa. Tepat sekali. Dan sekarang mereka seperti keluarga. Putri tersenyum. Aku suka mereka. Terutama Mbak Sari. Dia punya hati yang besar. Ya, memang. Ketika mereka tiba di rumah, mereka menemukan Dimas sudah pulang kerja, membantu Sari di dapur. Halo, Mas Dimas, sapa Putri dengan riang. Halo, Mbak Putri. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Bayinya sehat semua? Syukurlah. Dimas tersenyum. Pasti seru ada bayi di rumah. Pak Hendra mengamati interaksi itu dan memperhatikan bagaimana Dimas dan Sari dengan cepat memasukkan Putri ke dalam dinamika keluarga mereka. Selama makan malam, Putri berbicara tentang kecintaannya pada melukis. Papa, aku tahu Papa tidak pernah memahami kecintaanku pada seni. Putri, aku yang salah. Pak Hendra menyela. Aku sangat ingin melihat lukisan-lukisanmu. Serius, Papa? Serius? Aku bawa beberapa di koper. Boleh aku tunjukkan setelah makan malam? Setelah makan malam, Putri naik untuk mengambil kanvas-kanvasnya. Ketika dia kembali, Pak Hendra, Sari dan Dimas berkumpul di ruang tamu untuk melihat karyanya. Pak Hendra benar-benar terkesan. Lukisan-lukisan Putri halus dan ekspresif, menampilkan terutama pemandangan kota dan potret orang-orang biasa. Putri, ini indah sekali, kata Sari dengan tulus. Terima kasih, Nak, kata Pak Hendra dengan emosional. Kamu sangat berbakat. Papa benar-benar percaya itu? Aku percaya dan aku minta maaf karena terlalu lama untuk mengakuinya. Dimas juga memuji lukisan-lukisan itu dengan mengajukan pertanyaan teknis yang menunjukkan minat yang tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Hendra merasa menjadi bagian dari keluarga yang sesungguhnya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Putri dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan di Menshahen. Dia membantu Sari dengan tugas-tugas rumah tangga kecil dan menghabiskan sore hari melukis di taman. Pak Hendra memperhatikan bahwa kehadiran putrinya telah mengubah dinamika rumah secara positif. Ada lebih banyak tawa, lebih banyak percakapan, lebih banyak kehidupan. Suatu sore dia menemukan Putri dan Sari mengobrol dengan penuh semangat di ruang tamu. Kalian sedang bicara apa? Tanyanya penasaran. Mbak Sari sedang cerita tentang masa-masa dia merawat Dimas sendirian, jelas Putri. Luar biasa bagaimana dia bisa begitu muda dan begitu bertanggung jawab. Mbak Putri yang luar biasa, jawab Sari. Punya bayi sendirian butuh keberanian besar. Pak Hendra duduk bersama mereka. Putri, kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah bayinya lahir? Aku belum tahu, Papa. Menakutkan memikirkan jadi ibu tunggal. Kamu tidak sendirian, kata Sari dengan lembut. Kamu punya papamu, kamu punya kami. Keluarga itu begitu, kan? Orang-orang yang saling mendukung. Pak Hendra tersentuh dengan kata-kata Sari dan kemudahan dia memasukkan Putri dalam definisi keluarganya. Sari benar, katanya. Kamu akan mendapat semua bantuan yang kamu butuhkan. Malam itu, selama makan malam, Dimas membuat saran. Mbak Putri, kenapa tidak membuat pameran lukisan-lukisanmu? Pameran? Putri tertawa. Mas Dimas, itu mahal. Butuh koneksi, tempat. Bagaimana kalau kita adakan di sini di Menshafen? Saran Dimas. Pak Hendra punya ruang besar yang hampir tidak pernah dipakai. Kita bisa mengundang orang-orang, menyediakan makanan ringan. Pak Hendra terkejut dengan ide itu, tapi langsung menyukainya. Dimas, itu ide yang bagus sekali. Serius, Papa? Serius? Bagaimana kalau kita adakan pameran karyamu sebelum bayinya lahir? Mata Putri berkaca-kaca. Kalian mau melakukan itu untukku? Tentu saja, kata Sari. Akan menjadi kehormatan untuk membantu. Tapi aku tidak kenal siapa-siapa dari dunia seni di Jakarta. Aku kenal beberapa orang yang mungkin tertarik, kata Pak Hendra dengan berpikir. Beberapa klien, teman-teman dan kita bisa mempromosikannya di media sosial juga. Papa, itu akan jadi mimpi yang jadi kenyataan. Kalau begitu, mari kita wujudkan mimpi itu. Minggu-minggu berikutnya adalah perlombaan persiapan. Sari dan Dimas membantu mengubah ruang utama Menshafen menjadi galeri dadakan.
Pak Hendra menggunakan koneksinya untuk mengundang orang-orang berpengaruh di kota. Putri berseri-seri, menyiapkan karya-karya terbaiknya dan menciptakan beberapa karya baru khusus untuk pameran. Seminggu sebelum pameran, Pak Hendra menerima telepon tak terduga. "Hendra, ini Yuni." Pak Hendra hampir menjatuhkan teleponnya. Yuni adalah mantan istrinya, Ibu Putri. "Yuni, halo. Aku dengar Putri tinggal bersamamu." "Ya, dia? Bagaimana kamu tahu?" "Teman bersama cerita dia melihat kalian di klinik dokter." "Hendra, benarkah dia hamil?" "Benar." Ada keheningan di ujung telepon yang lain. "Kenapa dia tidak memberitahuku? Kurasa kamu harus bertanya langsung padanya." Boleh aku bicara dengannya?" Pak Hendra ragu. Yuni telah pindah ke Surabaya setelah perceraian dan hanya menjaga kontak minimal dengan Putri. "Yuni, Putri baik-baik saja di sini. Aku tidak mau ada yang membuatnya stres di tahap kehamilan ini." "Hendra, aku ibunya. Aku tahu, tapi begini, bagaimana kalau kamu bicara dengannya dulu? Kalau dia mau bertemu denganmu, kamu bisa datang ke pameran yang sedang kami siapkan." "Pameran?" Pak Hendra menceritakan tentang pameran seni Putri. "Ya Allah," bisik Yuni. "Dia masih melukis. Melukis dan sangat bagus." "Hendra, aku sangat ingin datang. Aku akan bicara dengan Putri dan meneleponmu kembali." Ketika Pak Hendra menceritakan kepada Putri tentang telepon ibunya, dia terdiam cukup lama. "Apa pendapatmu?" tanyanya akhirnya. "Kurasa keputusan itu milikmu." "Papa, apa Papa masih mencintai Mama?" Pertanyaan itu mengejutkan Pak Hendra. "Aku hanya ingin tahu apakah kalian masih bertengkar kalau bertemu." Pak Hendra merenungkan pertanyaan itu. "Aku tidak bertengkar lagi dengan ibumu. Aku sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa masalah kami adalah masalah kami, tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu Papa bisa bilang dia boleh datang, tapi beritahu dia aku tidak mau drama di pameranku." Pak Hendra tertawa. "Akan kusampaikan." Malam pameran tiba dengan cepat. Mensyasn Pak Hendra berubah total. Ruang utama memajang 20 karya terbaik Putri. Ada prasmanan elegan yang disiapkan Sari dengan bantuan jasa catering dan Pak Hendra telah mengundang lebih dari 50 orang. Putri tampak cantik mengenakan gaun biru dongker yang menonjolkan perut hamilnya. Dia gugup tapi berseri-seri. "Papa, terima kasih untuk semua ini," katanya memeluk Pak Hendra. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik." Sari muncul di sampingnya, elegan dalam gaun hitam sederhana yang Pak Hendra belikan untuknya. "Semuanya sudah siap," katanya tersenyum. Tamu-tamu pertama sudah mulai berdatangan. Pameran itu sukses besar. Orang-orang memuji karya-karya Putri dengan tulus dan beberapa lukisan terjual selama malam itu. Pak Hendra mengamati dengan bangga putrinya menjelaskan teknik-tekniknya kepada pengunjung yang tertarik. Dia telah bertransformasi menjadi seniman percaya diri yang selalu dia miliki potensinya. Sekitar jam 9 malam, Yuni tiba. Pak Hendra langsung mengenalinya. Dia masih wanita cantik, meskipun tahun-tahun telah meninggalkan beberapa bekas. Dia mengenakan gaun hijau elegan dan membawa sebuket bunga. "Yuni." Pak Hendra menyapanya dengan sopan. "Hendra, terima kasih sudah mengizinkan aku datang." "Putri ada di sana," katanya, menunjuk ke arah putrinya yang sedang mengobrol dengan beberapa tamu. Yuni mengamati Putri beberapa saat sebelum mendekat. Putri berbalik dan melihat ibunya, dia tampak jelas terharu. "Mama." Ibu dan anak saling berpelukan, keduanya menangis dalam diam. Pak Hendra merasakan sentuhan lembut di lengannya. "Itu Sari. Bagaimana perasaan Bapak?" tanyanya pelan. "Baik, bahagia untuk Putri. Kalau soal Bu Yuni?" Pak Hendra menatap mantan istrinya, yang sekarang sedang mengagumi lukisan-lukisan putrinya. "Aku merasa damai," katanya terkejut. "Untuk pertama kalinya aku merasa damai saat melihatnya." "Itu bagus, Pak Hendra. Terima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan agar malam ini terjadi." "Tidak perlu berterima kasih. Mbak Putri istimewa. Dia pantas mendapatkan semua ini." Pak Hendra mengamati Sari sepanjang sisa malam, memperhatikan bagaimana dia beredar di antara para tamu. Selalu perhatian, selalu memastikan semua orang nyaman.
Dia memiliki keanggunan alami yang tidak bergantung pada pakaian mahal atau perhiasan. Di akhir malam, setelah semua tamu pergi, keluarga berkumpul di ruang tamu untuk membicarakan kesuksesan pameran. Mbak Putri, kamu menjual 8 lukisan, kata Dimas dengan penuh semangat. Itu banyak sekali uangnya. Benar. Putri tersenyum. Cukup untuk memulai tabungan untuk bayi. Sayang, kata Yuni, lukisan-lukisanmu luar biasa, jauh lebih bagus dari yang aku bayangkan. Terima kasih, Mama. Pak Hendra mengamati interaksi antara mantan istrinya dan putrinya. Tampaknya tahun-tahun yang terpisah telah melunakkan ketegangan di antara mereka. Hendra, kata Yuni, terima kasih sudah merawatnya, sudah memberinya kesempatan yang tidak aku berikan. Yuni, kita berdua melakukan kesalahan dengan Putri. Yang penting sekarang kita mencoba memperbaikinya. Itu benar. Yuni menginap di hotel terdekat selama 3 hari, memanfaatkan waktu untuk memperkuat hubungan dengan Putri. Pak Hendra merasa puas melihat dia tidak lagi merasakan kepahitan terhadapnya, hanya nostalgia lembut akan masa-masa yang telah berlalu. Hari terakhir kunjungan Yuni, dia mencari Pak Hendra untuk percakapan pribadi. Hendra, boleh aku bertanya sesuatu yang pribadi? Tentu. Asisten rumah tanggamu Sari, kalian? Pak Hendra terkejut dengan pertanyaan itu. Kami apa? Bersama. Yuni, dia asisten rumah tanggaku. Hendra, aku sudah mengenalmu lebih dari 20 tahun. Aku tidak pernah melihatmu menatap seseorang seperti kamu menatapnya. Pak Hendra terkejut. Menatapnya dengan cara bagaimana? Dengan kasih sayang, dengan kekaguman, dengan cinta. Yuni, Hendra, aku tidak menghakimimu. Aku bilang sudah jelas kamu jatuh cinta padanya. Pak Hendra terdiam memproses kata-kata mantan istrinya. Bahkan kalau itu benar, akan terlalu rumit karena perbedaan sosial dan hal lainnya. Yuni tersenyum. Hendra, kamu selalu keras kepala, tapi jangan bodoh. Kalau kamu menemukan seseorang yang membuatmu bahagia, jangan biarkan hal-hal konyol seperti perbedaan kelas menghalangi. Malam itu, setelah Yuni berangkat ke Surabaya, Pak Hendra terus memikirkan percakapan itu. Benarkah dia sudah jatuh cinta pada Sari? Dia mengamatinya selama makan malam, memperhatikan hal-hal yang mungkin telah dia abaikan sebelumnya, cara dia tersenyum pada Dimas ketika dia bercerita tentang pekerjaannya, bagaimana dia merawat Putri tanpa diminta siapapun, bagaimana dia selalu mengingat selera dan kesukaannya. Setelah makan malam, Pak Hendra menemukan Sari sendirian di dapur mencuci piring. Sari, boleh aku bantu? Tidak perlu, Pak Hendra. Saya sudah hampir selesai. Pak Hendra mengambil lap dan mulai mengeringkan piring. Sari, boleh aku bertanya sesuatu yang pribadi? Tentu. Kamu bahagia di sini? Sari berhenti mencuci piring dan menatapnya. Sangat bahagia, Pak Hendra. Kenapa? Hanya ingin memastikan. Kadang aku berpikir apakah situasi ini tidak terlalu aneh untukmu. Aneh? Bagaimana maksudnya? Tinggal di rumah majikan, menjadi bagian dari keluarga. Sari tersenyum. Pak Hendra, dalam beberapa bulan terakhir saya menemukan sesuatu yang saya cari seumur hidup, tempat di mana saya merasa dihargai dan dicintai. Dimas bahagia, punya masa depan. Mbak Putri mengejar mimpinya. Dan Bapak? Bapak telah menjadi orang yang sangat spesial bagi saya. Spesial seperti apa? Sari ragu. Seperti seseorang yang sangat saya kagumi dan hormati. Pak Hendra ingin bertanya lebih lanjut, tapi sesuatu membuatnya ragu. Mungkin dia belum siap mendengar jawabannya. 2 minggu kemudian, Putri mulai kontraksi di tengah malam. Pak Hendra, Sari dan Dimas bergegas ke rumah sakit, di mana mereka menunggu berjam-jam untuk kabar. Jam 6 pagi, dokter muncul dengan tersenyum. Selamat, Pak Hendra. Bapak punya cucu yang tampan dan sehat. Pak Hendra merasakan emosi yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Ketika akhirnya dia bisa melihat Putri dan bayinya, dia tidak bisa menahan air mata. Papa, aku mau memperkenalkan Rafa, cucumu. Pak Hendra menggendong bayi itu, takjub dengan kesempurnaan makhluk mungil itu. Halo, Rafa. Aku kakekmu. Sari dan Dimas mengamati pemandangan itu dengan terharu. Dia tampan sekali, bisik Sari. Ini yang paling indah yang pernah aku lihat seumur hidupku, setuju Dimas. Dalam hari-hari berikutnya,
Menshaven Pak Hendra berubah menjadi tempat penitipan bayi dadakan. Rafa menangis, tidur, menyusu dan semua bergantian merawatnya. Pak Hendra menemukan bahwa dia sangat menikmati menjadi kakek. Dia menghabiskan berjam-jam menggendong Rafa, berbicara padanya, menunjukkan rumah dan taman kepadanya. Suatu sore, sementara dia meninabobokan cucunya untuk tidur, Sari mendekat. "Bapak adalah kakek yang luar biasa," katanya dengan lembut. "Terima kasih, aku mencoba menjadi kakek yang lebih baik dari ayah yang dulu." "Bapak adalah ayah yang baik, Pak Hendra. Bapak hanya perlu belajar untuk menunjukkannya." Pak Hendra menatap Sari mengagumi kemurahan hatinya untuk selalu melihat yang terbaik dalam diri orang-orang. "Sari, boleh aku ceritakan sebuah rahasia?" "Tentu. Dulu aku takut dengan keheningan di rumah ini. Itu keheningan yang dingin, kosong. Sekarang, bahkan ketika sunyi, itu keheningan yang nyaman, penuh cinta. Itu karena sekarang Bapak punya keluarga di sini." "Ya, dan kamu dan Dimas adalah bagian dari keluarga itu." Sari tersenyum, tapi Pak Hendra melihat kesedihan di matanya. "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa, Pak Hendra." "Sari, selama berbulan-bulan ini kamu selalu jujur padaku. Jangan mulai berbohong sekarang." Dia menghela napas. "Hanya saja kadang saya bertanya-tanya berapa lama ini akan bertahan." "Bagaimana maksudnya?" "Dimas sebentar lagi akan melunasi utangnya pada Bapak. Mbak Putri baik-baik saja, punya bayinya, bisa melanjutkan hidupnya. Dan saya kembali menjadi hanya asisten rumah tangga biasa." Pak Hendra merasakan hatinya terasa sesak. "Sari, kamu tidak pernah menjadi hanya asisten rumah tangga biasa bagiku. Tapi itulah saya, Pak Hendra, dan tidak apa-apa. Hanya saja, saya berharap keadaannya bisa berbeda." "Berbeda bagaimana?" Sari menatapnya dengan intensitas yang membuat Pak Hendra merasakan sesuatu bergerak di dadanya. "Berbeda dengan cara yang tidak mungkin." Sebelum Pak Hendra bisa merespons, Dimas muncul di ruang tamu. Semuanya, Rafa bangun dan lapar. Sari dengan cepat pergi untuk membantu Putri dengan bayinya, meninggalkan Pak Hendra bingung dan gelisah. Malam itu Pak Hendra tidak bisa tidur. Kata-kata Sari bergema di pikirannya. Apa maksudnya dengan berbeda dengan cara yang tidak mungkin? Keesokan paginya dia memutuskan untuk berbicara terus terang dengan Dimas. "Dimas, boleh aku bicara sebentar?" "Tentu, Pak Hendra." Mereka duduk di kantor Pak Hendra. "Dimas, kamu bahagia bekerja di pabrik?" "Sangat bahagia, Pak." "Kenapa Bapak bertanya?" "Karena sebentar lagi kamu akan melunasi utangmu padaku dan aku ingin tahu apa rencanamu untuk masa depan." Dimas terdiam sejenak. "Begini, Pak Hendra, saya ingin tetap bekerja untuk Bapak, kalau bisa, mungkin mengambil kursus teknik yang pernah kita bicarakan." "Kalau Sari bagaimana?" "Bagaimana maksudnya?" "Kalian selalu berencana tinggal bersama selamanya." Dimas tertawa. "Pak Hendra, Mbak Sari merawat saya sampai saya bisa berjalan dengan kaki sendiri. Sekarang saatnya dia merawat hidupnya sendiri." "Dia bilang begitu?" "Dia tidak perlu mengatakannya. Saya lihat bagaimana dia menatap Bapak." Pak Hendra terkejut. "Menatapku bagaimana?" "Dengan cara yang sama Bapak menatapnya." Pak Hendra kehilangan kata-kata. "Dimas, ini rumit." "Kenapa rumit, Pak Hendra?" "Karena dia bekerja untukku. Karena kita punya kehidupan yang berbeda." "Pak Hendra, boleh saya bilang sesuatu?" "Tentu. Sebelum datang bekerja di sini, saya pikir orang kaya berbeda dari orang miskin. Saya pikir kalian tidak merasakan hal yang sama seperti kami. Dan sekarang? Sekarang saya tahu bahwa penderitaan tetaplah penderitaan, kebahagiaan tetaplah kebahagiaan, cinta tetaplah cinta, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu punya di bank." Pak Hendra terkesan dengan kedewasaan Dimas. "Menurutmu aku harus?" "Menurut saya Bapak harus berhenti terlalu banyak berpikir dan ikuti kata hati." Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan yang terpenting subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang, mari kita lanjutkan. Sore itu Pak Hendra mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia meminta Sari untuk menemuinya di taman setelah Rafa tertidur. Ketika dia tiba, Pak Hendra gugup seperti yang tidak pernah dia rasakan selama bertahun-tahun.
Pak Hendra, Bapak ingin bicara dengan saya? Sari, duduklah. Dia duduk di bangku di sampingnya dan Pak Hendra memperhatikan tangannya sedikit gemetar. Sari, beberapa bulan lalu kamu masuk ke dalam hidupku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Pak Hendra, biarkan aku selesai dulu. Kamu mengajariku hal-hal tentang diriku yang tidak aku ketahui. Kamu mengajariku bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat merasakan cinta. Kamu mengajariku bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi pilihan. Pak Hendra berhenti untuk menarik napas dalam-dalam. Dan kamu mengajariku bahwa hati tidak peduli dengan perbedaan sosial. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Hendra, tolong jangan mengatakan hal-hal yang tidak bisa Bapak penuhi. Sari, aku mencintaimu. Keheningan yang menyusul hanya dipecahkan oleh suara angin di pepohonan taman. Saya juga mencintai Bapak, bisik Sari akhirnya. Tapi bagaimana ini bisa berhasil? Bapak adalah Pak Hendra, pemilik 3 pabrik, miliarder. Saya Sari, asisten rumah tangga, kakak dari pemuda yang punya utang pada rentenir. Lalu kenapa? Dunia akan menghakimi kita. Orang-orang akan bilang saya mendekati Bapak karena kepentingan. Sari, kamu mendekatiku untuk melindungiku. Di hari aku paling membutuhkannya, kamu mempertaruhkan segalanya untukku. Kalau itu bukan cinta, aku tidak tahu apa itu. Sari mulai menangis. Pak Hendra, saya takut. Takut apa? Takut tidak cukup baik untuk Bapak. Takut mempermalukan Bapak di depan teman-teman Bapak. Pak Hendra menyela dengan menggenggam tangannya. Sari, tatap aku. Dia menatapnya melalui air mata. Kamu adalah wanita paling berani, setia dan penyayang yang pernah aku kenal. Kalau ada orang yang tidak bisa melihat itu masalah mereka. Bukan masalahmu. Tapi bagaimana dengan orang-orang? Dan reputasi Bapak? Sari, aku menghabiskan bertahun-tahun lebih mementingkan pendapat orang lain daripada kebahagiaanku sendiri. Aku kehilangan istriku, hampir kehilangan putriku. Aku tidak akan kehilanganmu juga karena prasangka bodoh. Pak Hendra berdiri dan berlutut di depan Sari, menggenggam tangannya. Sari, maukah kamu menikah denganku? Sari benar-benar terkejut. Pak Hendra, Bapak melamar saya? Ya. Dan berhentilah memanggilku Pak Hendra. Panggil aku sayang. Sari tertawa di antara air mata. Hendra, sayang, Bapak, kamu yakin? Aku tidak pernah seyakin ini seumur hidupku. Kalau begitu, ya, aku mau menikah denganmu. Pak Hendra berdiri dan mencium Sari untuk pertama kalinya. Itu ciuman manis, penuh janji dan mimpi. Ketika mereka berpisah, mereka menemukan Dimas, Putri dan bahkan Rafa di gendongan ibunya, mengamati dari jendela ruang tamu. Kalian mengintip, teriak Pak Hendra pura-pura kesal. Tentu saja, teriak Putri balik. Selamat, Papa. Akhirnya, rayakan Dimas. Malam itu keluarga berkumpul untuk merayakan pertunangan Pak Hendra dan Sari. Itu perayaan sederhana, tapi penuh cinta dan kebahagiaan. Hendra, kata Putri, Papa yakin sudah siap menikah lagi? Lebih dari siap. Kali ini akan berbeda. Berbeda bagaimana? Kali ini aku tahu bahwa yang terpenting bukan apa yang bisa aku berikan kepada orang yang aku cintai, tapi apa yang bisa aku bangun bersamanya. Sari tersenyum menggenggam tangan Pak Hendra. Dan saya belajar bahwa cinta sejati tidak ada hubungannya dengan uang atau kedudukan sosial, katanya. Ini tentang kebersamaan, rasa hormat dan saling merawat. Kapan kalian akan menikah? Tanya Dimas tidak sabar. Segera, jawab Pak Hendra. Aku sudah terlalu lama membuang waktu karena kesombongan. Dan kita akan tinggal di mana? Tanya Sari. Di sini, tentu saja. Rumah ini akhirnya menjadi rumah yang sesungguhnya. Bulan-bulan berikutnya adalah perlombaan persiapan pernikahan. Pak Hendra memastikan itu akan menjadi akad nikah yang elegan tapi intim, hanya untuk keluarga dan teman-teman terdekat. Sari khawatir tentang biayanya, tapi Pak Hendra menjelaskan bahwa dia ingin merayakan cinta mereka dengan cara terbaik. Hendra, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, katanya. Aku tidak mencoba membuktikan apa-apa. Aku merayakan hari terpenting dalam hidupku. Reaksi teman-teman dan kenalan Pak Hendra beragam.
Beberapa terkejut, yang lain membuat komentar jahat, tapi banyak yang benar-benar senang untuknya. Agus, detektif yang telah menyelidiki Sari, menelepon untuk memberi selamat. Pak Hendra, boleh saya bilang sesuatu? Dalam 20 tahun menyelidiki orang, saya belajar mengenali karakter. Calon istri Bapak adalah orang yang istimewa. Terima kasih, Agus, itu sangat berarti. Pernikahan dijadwalkan pada suatu Sabtu sore di Taman Menschaffen. Putri membantu mendekorasi semuanya dengan bunga putih dan kuning, menciptakan suasana romantis dan hangat. Pada hari pernikahan, Pak Hendra lebih gugup dari yang pernah dia rasakan seumur hidupnya. Dimas, yang akan menjadi saksi nikahnya, mencoba menenangkannya. Pak Hendra, Bapak gemetar. Aku gugup, Dimas. Kenapa? Bapak mencintai Mbak Sari. Dia mencintai Bapak. Aku takut tidak bisa membahagiakannya. Pak Hendra, Bapak sudah membahagiakannya setiap hari. Ketika tiba waktunya untuk upacara, Pak Hendra mengambil posisi di pelaminan dadakan di taman. Para tamu termasuk karyawan dari pabrik-pabriknya, beberapa teman pengusaha, Yuni yang datang khusus dari Surabaya, dan orang-orang dari komunitas yang mengenal dan menghormati Sari. Musik mulai mengalun dan Putri muncul pertama sebagai pendamping pengantin menggendong Rafa. Kemudian Sari muncul diantar oleh Dimas. Dia berseri-seri dalam gaun sederhana tapi elegan. Dan Pak Hendra merasakan air mata datang ke matanya. Ketika Dimas menyerahkan Sari kepada Pak Hendra, dia berbisik, "Jaga kakak saya. Akan kujaga seperti harta karun," janji Pak Hendra. Akad nikah dipimpin oleh penghulu, yang merupakan teman Pak Hendra selama bertahun-tahun. Ketika tiba waktunya untuk ijab kabul, Pak Hendra berbicara lebih dulu. "Sari, kamu masuk ke dalam hidupku di hari ketika aku paling membutuhkan perlindungan dan perhatian. Kamu mengajariku bahwa mencintai adalah merawat, bahwa keluarga adalah pilihan dan bahwa kebahagiaan sejati. Aku berjanji untuk mencintaimu, menghormatimu dan mendukungmu dalam semua mimpimu seumur hidupku." Sari menangis ketika gilirannya tiba. "Hendra, kamu memberiku bukan hanya rumah, tapi keluarga. Kamu mengajariku bahwa aku bisa bermimpi besar dan bahwa aku pantas dicintai apa adanya. Aku berjanji untuk mencintaimu dengan sepenuh ketulusan hatiku, mendukungmu dalam semua keputusanmu dan membangun bersamamu kehidupan yang penuh cinta, tawa dan kebahagiaan." Ketika penghulu menyatakan mereka sah sebagai suami istri, ciuman mereka diiringi tepuk tangan dan air mata haru dari semua yang hadir. Pesta yang menyusul meriah dan penuh kegembiraan. Pak Hendra mengamati Sari menari dengan Dimas, mengobrol dengan Putri, menggendong Rafa dan dia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Selama tarian pengantin, dia berbisik di telinga Sari. "Terima kasih sudah menyuruhku diam hari itu." Kenapa? "Karena itu adalah hari pertama kehidupan nyataku." "Kehidupan nyata kita," koreksi Sari tersenyum. "Bulan-bulan setelah pernikahan adalah yang paling bahagia dalam hidup Pak Hendra." Dia dan Sari saling melengkapi dengan sempurna. Dia mengajarinya untuk rileks dan menikmati momen-momen kecil, sementara dia menyemangatinya untuk bermimpi besar dan mengejar tujuannya. Sari memutuskan untuk kuliah manajemen malam hari dengan dukungan penuh Pak Hendra. Dia ingin memahami bisnis suaminya lebih baik dan mungkin berkontribusi secara lebih aktif. "Hendra, kamu yakin tidak keberatan kalau aku kuliah?" "Keberatan?" "Sari, aku bangga. Aku selalu menginginkan pendamping dalam hidup dan bisnis." Dimas berkembang di pabrik dan beberapa bulan setelah pernikahan dipromosikan menjadi supervisor. Dia telah melunasi seluruh utangnya kepada Pak Hendra dan sedang berkencan dengan rekan kerjanya. "Pak Hendra," katanya suatu hari, "terima kasih sudah percaya pada saya ketika tidak ada orang lain yang percaya." "Dimas, kamu selalu orang baik. Kamu hanya butuh kesempatan." Putri terus melukis dan mengadakan 2 pameran sukses. Rafa tumbuh dikelilingi cinta dan perhatian, dimanja oleh kakek, oleh Tante Sari dan oleh Om Dimas. Setahun setelah pernikahan, Pak Hendra dan Sari sedang di taman mengamati Rafa mengambil langkah pertamanya ketika dia memberi kabar yang akan mengubah segalanya lagi. "Hendra, aku perlu cerita sesuatu." "Apa itu, sayang?" "Aku hamil." Pak Hendra terdiam beberapa detik, lalu berteriak gembira dan mengangkatnya ke udara. "Serius? Kita akan punya bayi?" "Iya." Sari tertawa. "Kamu senang?" "Aku sangat bahagia."
Rafa akan punya sepupu. Putri merayakan ketika tahu kabarnya. Dan aku akan jadi paman lagi. Dimas bersemangat. Selama kehamilan Sari, Pak Hendra menjadi suami yang paling perhatian. Dia telah belajar dari kesalahan masa lalu dan bertekad untuk menikmati setiap momen. Hendra, kamu tidak perlu memperlakukan aku seperti barang pecah belah. Sari tertawa ketika dia mencegahnya melakukan pekerjaan apapun. Biarkan aku merawatmu. Ini pertama kalinya aku akan mendampingi kehamilan dari awal. Kamu tidak mendampingi kehamilan Putri? Tidak seperti seharusnya. Aku terlalu banyak bekerja. Aku menyerahkan semuanya pada Yuni. Kali ini akan berbeda. Dan memang berbeda. Pak Hendra mendampingi semua konsultasi medis, membaca buku-buku tentang bayi, menyiapkan sendiri kamar bayi. Ketika Zahra lahir, gadis cantik yang seperti miniatur Sari, Pak Hendra menangis terharu. "Halo, putri kecil. Aku papamu," katanya menggendong putri kecilnya untuk pertama kalinya. Sari mengamati pemandangan itu dengan air mata bahagia. Kamu sudah jadi ayah yang luar biasa. Aku mencoba menjadi ayah yang Zahra pantas dapatkan dan yang seharusnya putri dapatkan. Rumah keluarga Pak Hendra dan Sari selalu penuh kehidupan. Rafa, sekarang berusia 2 tahun, sangat menyayangi adik sepupunya Zahra. Putri membagi waktu antara menjadi ibu dan berkarya seni. Dimas telah menikah dengan pacarnya Rina dan tinggal bersama mereka beberapa bulan sebelum pindah ke rumah sendiri. Suatu malam, 2 tahun setelah kelahiran Zahra, Pak Hendra dan Sari sedang di kamar menidurkan putri mereka ketika dia bertanya, "Hendra, apa kamu menyesal tentang sesuatu?" Kenapa kamu tanya itu? "Hanya penasaran." Pak Hendra memikirkan pertanyaan itu. Aku menyesal karena terlalu lama menemukanmu. Aku menyesal hampir kehilangan putri karena kesombongan. Aku menyesal tidak menghargai hal-hal yang benar sebelumnya. Dan apa yang tidak kamu sesali? Aku tidak menyesal mempekerjakanmu. Aku tidak menyesal membantu Dimas. Aku tidak menyesal jatuh cinta padamu, meskipun tahu itu akan rumit. Kenapa tidak menyesal? Karena itu keputusan terbaik dalam hidupku. Pak Hendra memeluk Sari sementara mereka mengamati Zahra tertidur. "Sari, kamu ingat hari kamu menyuruhku diam?" Aku ingat. "Itu adalah hari hidupku berubah selamanya." Hidupku juga. "Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa kamu akan melakukan semuanya sama?" Sari tersenyum. "Aku akan melakukan semuanya sama, termasuk bagian menutup mulutmu agar kamu diam." Kenapa? Karena itu adalah momen pertama aku merasa bisa merawatmu, bukan hanya bekerja untukmu. Pak Hendra mencium kening Sari. "Aku mencintaimu, sayangku." "Aku juga mencintaimu." 5 tahun setelah hari keheningan yang terkenal itu, keluarga Pak Hendra dan Sari berkumpul untuk merayakan ulang tahun kelima Rafa. Mensyahn didekorasi dengan balon warna-warni dan ada anak-anak berlarian di mana-mana. Pak Hendra mengamati pemandangan itu dengan kepuasan yang mendalam. Putri, sekarang seniman yang dihormati, mengobrol dengan orang tua lain. Dimas, dipromosikan menjadi manajer pabrik, bermain dengan keponakan-keponakannya. Sari, lulus kuliah manajemen dan sekarang menjadi partner Pak Hendra dalam beberapa bisnis, mengorganisir kegiatan anak-anak. Zahra, di usia 3 tahun adalah gadis cerdas dan penyayang yang mencuri hati semua orang. Rafa, di usia 5 tahun adalah anak periang yang memanggil Pak Hendra kakek Hen dan Sari tante Sari. Kamu sedang memikirkan apa? Sari bertanya mendekati Pak Hendra. Aku sedang memikirkan bagaimana hidup bisa berubah dengan cara yang luar biasa. Menjadi lebih baik. Jauh lebih baik. Pak Hendra memeluk istrinya mengamati pesta yang berlangsung di sekelilingnya. "Sari, terima kasih." "Untuk apa?" "Untuk menyelamatkanku hari itu. Untuk mengajariku apa itu cinta sejati. Untuk membawa keluargamu ke dalam hidupku. Untuk memberiku Zahra. Untuk menjadikanku pria yang lebih baik." "Hendra, kamu juga menyelamatkanku. Kamu memberiku keluarga, rumah, pendidikan, kehidupan yang tidak pernah aku impikan." Kita saling menyelamatkan. Itu benar. Pak Hendra melihat sekelilingnya sekali lagi, putri tertawa dengan anak-anak, Dimas mengobrol dengan penuh semangat dengan orang tua lain, Rafa dan Zahra bermain bersama, teman-teman dan keluarga yang telah menjadi bagian dari hidupnya. "Kamu tahu apa yang paling membuatku kagum?" katanya.
Apa? Bahwa semuanya dimulai dengan kamu menyuruhku diam. Dan kamu menurut? Sari tertawa. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Pak Hendra menuruti perintah tanpa bertanya. Itu keputusan paling cerdas yang pernah kuambil. Kenapa? Karena kadang kita perlu diam untuk mendengar apa yang hati kita coba katakan. Sari berbalik untuk menatap Pak Hendra langsung. Dan apa yang hatimu katakan hari itu? Bahwa kamu adalah orang yang telah kutunggu seumur hidupku, hanya saja aku belum menyadarinya. Hatiku juga bilang hal yang sama. Pak Hendra mencium Sari dengan lembut sementara di sekeliling mereka pesta terus berlanjut penuh kegembiraan dan kehidupan. Hendra, bisik Sari, boleh aku minta satu hal lagi? Tentu, apa saja? Lain kali aku menyuruhmu diam, turuti lagi. Pak Hendra tertawa. Kenapa? Karena mungkin aku punya rahasia lain untuk melindungimu. Rahasia seperti apa? Sari tersenyum misterius. Kamu akan tahu dalam 6 bulan. Sari, apa kamu sedang bilang apa yang aku pikirkan? Aku hamil lagi. Pak Hendra berteriak gembira, mungkin membangunkan seluruh tetangga, dan memeluk Sari seolah tidak pernah ingin melepaskannya. Serius? Kita akan punya bayi lagi? Iya. Zahra akan punya adik. Sari, aku sangat mencintaimu sampai kadang aku merasa hatiku tidak muat di dada. Aku juga mencintaimu, Hendra, selamanya. Pak Hendra menatap ke arah mensyah tempat keluarganya tidur. Putri dengan Rafa, Zahra di tempat tidurnya dan sekarang satu bayi lagi dalam perjalanan. Dia memikirkan Dimas di rumahnya sendiri dengan Rina, membangun keluarganya. Dia memikirkan semua yang telah terjadi sejak hari ketika Sari menyuruhnya diam. Sari, ya? Terima kasih sudah mengubah seluruh hidupku dengan satu kalimat. Kalimat apa? Diam, demi Allah. Kalimat itu menyelamatkan kita berdua. Menyelamatkan dan mengajariku bahwa kadang hal-hal terbaik dalam hidup datang ketika kita paling tidak mengharapkannya, dari orang-orang yang paling tidak kita pikirkan dan dengan cara-cara yang paling tidak terduga. Pak Hendra mencium Sari sekali lagi sebelum masuk ke rumah tempat keluarganya menunggu, mengetahui bahwa dia telah menemukan sesuatu yang dia cari seumur hidupnya tanpa menyadarinya. Cinta sejati, keluarga nyata dan kebahagiaan tulus yang datang dari berbagi hidup dengan orang-orang yang benar-benar berarti. Tamat. Dan kamu, pendengar yang budiman, bagaimana menurutmu tentang kisah cinta dan perjuangan ini? Apakah kamu percaya cinta bisa melampaui semua hambatan sosial? Tinggalkan pendapatmu yang jujur di kolom komentar dan ceritakan bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan yang terpenting, subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya yang akan kami sampaikan. Kehadiran dan dukunganmu sangat berarti agar kami terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam perjalanan ini.